fungsi ini bakalan ketemu kayak 0/0, tahingga, dan sebagainya ya. Nah, itu kalau ada 0/0 itu, misalkan suatu fungsi fx sama dengan misalkan ada x kuadrat min 9 per x minus 3 ya. Nah, sorry, limit ya. Limit x menuju 3 dari x kuadrat min 9 per x min 3. Kalau Dewi masukin 3 ke dalam apa fungsinya jadi kayak gimana kalau kita tulis? Pakai pemfaktoran nggak? Pakai pemfaktoran ya. Jadi kalau misalkan kita langsung masukin nih nanti ya, ini kejadiannya 9 dikurangi 9, 3 dikurangi 3 ya. Nah, ini jadi 0/0. Sedangkan definisi limit itu sebenarnya adalah tujuan. Tujuan sebenarnya ya. Artinya kalau misalkan kita ketemu 0/0, apakah tujuan fungsinya sebenarnya ketika x sama dengan 3 itu jadi 0/0 tujuannya? Enggak, Kak. Enggak ya, tapi suatu bilangan lain yang kita belum tahu ya. Nah, untuk mencarinya yaitu betul dengan cara pemfaktoran ya. Pemfaktorannya berarti x kuadrat min 9 itu bisa kita tulis gimana pemfaktorannya? Ada yang bisa kita tulis nggak yang 9 ini? X plus 3 dikali X min 3. Betul, x plus 3 dikali x min 3 ya. X minus 3. Minus 3 per x minus 3. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. X minus 3-nya kita coret dengan x minus 3, tinggal sisa x plus 3. Sorry, ini harus ditulis limitnya juga ya. Karena belum kita substitusikan. Limit x menuju 3 dari x plus 3, berarti kita bisa langsung masukin ya 3-nya ke dalam kurung ya. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi tujuan sebenarnya limit x menuju 3 dari x kuadrat min 9 itu tujuan sebenarnya adalah ke arah y-nya sama dengan 6 gitu ya. Oke. Untuk apa dasar-dasarnya udah paham ya berarti ya Dewi ya? Untuk Halo? substitusi sama pemfaktoran udah aman sih, Kak. Oke, kalau misalkan dihadapkan dengan bentuk yang apa, yang akar atau yang kayak gitu? Nah, itu saya agak masih tricky. Oke, tapi sebelum itu eh boleh kamu jawab dulu ya soal yang ini. Kira-kira bakal eh apa? Sebenarnya aku mau ngetes doang kemampuan limitnya udah sampai mana biar bisa nyesuaiin ya. Coba kira-kira jawaban yang nomor ini apa? Tapi kalau misalkan masih bingung, boleh bilang ya.
Ketemu, Kak. Ya, berapa? Jawabannya E, min 12. Min 12. Oke. Ya. Jadi ini tinggal kita faktorin aja ya. X kuadrat plus 8X min 20 kita faktorkan. Yang kalau dikali itu minus 20, kalau dijumlah itu 8 ya. Yaitu apa? 20 itu kan berarti 1 kali 20, 2 kali 10, berarti 2 sama 10 ya. X eh 10 sama 2 ya. Nah, minusnya itu ada di 2 ya, min 2. Ini plus 10. Berarti X-nya sama dengan minus 10 atau X-nya sama dengan 2 ya. Nah, untuk yang atas, sorry, ini difaktorin aja, nggak perlu dicari akarnya ya. Nah, lalu X kuadrat min 5X plus 6, itu berarti kita siapin X ya. Siapin X yang kalau dikali itu 6, kalau dijumlah itu minus 5. Berarti min 2 dan min 3 ya. Min 2 dan min 3. Berarti ini ada yang bisa dicoret. X minus 2, X minus 2. Berarti X plus 10 ditambah 10. Ini limit ya. Limit X menuju limit X menuju 2. Limit X menuju 2. Dari X plus 10 per X min 3 ya. X minus 3. Nah, ini jadinya 2 tambah 10 per 2 minus 3. Berarti ini nanti jadinya 12 per min 1 sama dengan min 12 gitu ya. Betul ya, jadi jawabannya yang E gitu. Sebenarnya aku mau nanya dulu. Kalau misalkan mungkin kamu seringnya yang A-nya itu 1 ya? Atau sudah pernah melihat yang A-nya itu lebih dari 1? Misalkan 3X kuadrat ditambah 8X min 20 misalkan. Sudah pernah? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Nah, berarti mungkin bisa kita langsung ke akar ya. Nah, kalau misalkan yang bentuk akar itu atau gini deh. Contoh ya. Contohnya yang ini ya. Jadi kalau misalkan ada akar itu kita menggunakan sebenarnya ini bisa pakai pemfaktoran juga sih langsung. Karena kan atau gini aja deh. Ya. Misalkan aku punya ya. Misalkan aku punya limit X menuju 1 misalkan dari akar 4 ditambah X min akar 6 min X per X min 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita masukin ke langsung X sama dengan 1 jadi kalau limit itu kita harus coba dulu ya masukin X-nya sama dengan 1 ke fungsinya ya. Kalau misalkan bentuknya tentu, bentuk yang tentu, misalkan 5/1 atau 2/5 atau berapapun, itu kita nggak perlu memfaktorkan atau kita kali sekawan, nggak perlu. Jadi kita akan gunakan pemfaktoran atau apapun itu kalau misalkan bentuknya itu 0/0 ya. Kalau kita masukin X-nya sama dengan 1, ini kan berarti 4 ditambah 1, berarti ini kan akar 5 ya. Akar 5 dikurangi akar 6 dikurangi 1, berarti 5 ya. Berarti akar 5 juga. Akar 5 dikurangi akar 5 itu kan 0 ya, berarti ya. Berarti yang atasnya 0, yang bawahnya juga 0, karena X-nya 1, 1 dikurangi 1 juga 0. Berarti 0/0 jadi bentuk tak tentu. Maka kita bisa selesaikan. Karena di sini bentuknya bentuk akar, berarti kita gunakan kali sekawan ya. Nah, kali sekawannya itu nggak harus yang di bawahnya itu yang akar ya. Jadi yang atasnya juga kita gunakan kalikan sekawan ya. Sebelumnya kamu udah tahu tentang kali sekawan di dalam akar? Iya, sudah pernah, Kak. Oke, kalau misalkan kamu punya akar 4X ditambah X dikurangi akar 6 dikurangi X, sekawannya berapa berarti? Akar 4 tambah X
ditambah akar 6 min X. Betul ya. Berarti ini kita kalikan aja ya. Ini kita kalikan dengan akar 4 plus X ditambah akar 6 di minus X ya. Nah, kalau yang atasnya 4 ditambah X, akar 4 ditambah X ditambah akar 6 min X, yang bawahnya juga harus sama ya. Biar nggak ngerubah hasilnya. Berarti akar 4 ditambah X ditambah akar 6 minus X gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan oh ya, sebelumnya kalau misalkan ada A kuadrat ya, atau A plus B dikali A minus B ya, itu nanti jadinya A kuadrat min B kuadrat ya, gitu. Jadi kalau misalkan di sini kan ada ini sebagai A-nya, ini sebagai B dikali A plus B ya. A-nya itu akar 4 ditambah X, B-nya itu akar 6 minus X ya. Berarti kalau kita cari sama dengan limit X menuju 1 dari ini bisa kita gunakan prinsip yang tadi, A minus B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kalau A-nya dikuadratin jadi berapa? Jadi 4 tambah X. Jadi 4 tambah X ya. 4 tambah X dikurang, ingat ya ini satu kesatuan ya. B kuadrat jadi berapa? 6 B min kuadrat X. 6 min X ya. Dikurangi B kuadrat. B kuadratnya itu adalah 6 minus X ya. Gitu. Nah, per X min 1 ya berarti ya. X min 1 dikali sama 4 akar 4 plus X ditambah akar 6 min X. Nah, ini nggak usah diapa-apain dulu ya. Jadi biarkan dulu dalam bentuk faktor perkalian biasa ya, X min 1. Jadi dalam bentuk faktor ya. X min 1 dikali 4 plus X 4 ditambah X akar 4 ditambah X ditambah akar 6 minus X. Jadi ini jangan dulu diapa-apakan ya. Biar nanti bisa kita coret sama yang atas kalau ada ya. Nah, harusnya ada ya. Karena ini kan 0 per 0 ya. Jadi ada yang membuat penyebut dan pembilangnya itu bernilai 0 ya. Nah, sekarang kalau kita masukin, kita fokus yang bagian ini ya. Minus 6 min X. Jadi gimana? Limit X menuju Minus 1. 6 plus X. Minus 6 plus X. Ya, jadi minnya itu masuk ke dalam sini ya. Masuk ke 6, masuk ke min X. Jadinya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif ya. Berarti 4 ditambah X min 6 ditambah X. Gitu ya. Per X min 1 dikali akar 4 ditambah X ditambah X ditambah akar 6 min X ya. Minus X gitu. Nah, berarti ada yang bisa dihitung ya? Yang mana? Yang bagian pembilang. Berarti jadinya min 2 ditambah 2X. Min 2 ditambah 2X ya. Per X min 1 dalam kurung akar di situ ya. Akar 4 plus X ditambah akar 6 min X ya. Ditambah 4 plus X ditambah akar 6 min X. Itu ya. Nah, ini kita lanjut ke sini. Nah, berarti ntar aku tulis ulang dulu ya. Ada yang bisa difaktorkan nggak? Bagian pembilangnya. Bagian pembilangnya bisa difaktorkan. Min 2 ditambah 2X. Apakah dia bisa difaktorkan? 2 dikali dalam 2, kurung betul. Dalam kurung. min 1 Min ditambah 1 ditambah X. X ya. Gitu. Ini per
X min 1, dalam kurung akar 4 min X, 4 plus X, akar 4 ditambah X, ditambah akar 6 min X ya, gitu. Nah, Dewi, ada yang bisa dicoret nggak dari penyebut dan pembilangnya? Ada X min 1. Ada. X min 1 ya. Ini kalau kita tukar posisinya nggak apa-apa ya. Jadi ini sama aja kayak X min 1 juga ya. Jadi ini bisa kita coret gitu. Berarti tinggal sisa apa? Tinggal sisa limit. Ntar ini sama dengan limit X menuju 1 dari 2 dalam per sisanya yang ini ya, yang di dalam kurung itu ya. Akar 4 plus X ditambah akar 6 min X ya. Akar 4 ditambah X, ditambah akar 6 minus X gitu ya. Berarti kalau udah bisa kita masukin belum satu ke fungsinya? Bisa, Kak. Bisa ya, betul ya. Karena udah kita hilangkan si pembuat si nolnya ya, gitu. Coba kita masukin X-nya sama dengan 1 ya. Berarti 2 per, berarti ini berapa nih? 4 ditambah 1, Akar 5. akar 5 ditambah 6 dikurangi 1. Akar 5. Berarti akar 5 tambah akar 5 ya? Akar 5 tambah akar 5 sama aja kayak gimana? Akar 5 tambah akar 5 bisa kita tulis sebagai, kan 2 akar 5 akar ya? 5. Betul, 2 akar 5 ya. Jadi anggap aja ini aljabar ya. Ini kayak eh, akar 5 ini anggap aja sebagai X. X ditambah X ya berarti 2X kan ya? X ditambah X 2X. Tapi X-nya kita ganti sebagai akar 5. Berarti 2X, X-nya akar 5 berarti 2 akar 5. Jadi anggap aja itu sebagai X aja ya. Itu berarti 2 akar 5. Ada yang bisa dicoret? Angka 2-nya. Angka 2-nya ya. Jadi ini sama dengan seperakar 5 ya berarti ya. Seperakar 5. 1 per akar 5. Akar 5. Nah, sebenarnya 1 per akar 5 ini udah cukup. Cuman biar lebih rasional lagi ya. Karena kan akar di penyebut itu, apa namanya, eh bukan nggak rasional. Cuman pokoknya biar angkanya rasional, akar itu harus di pembilang ya, jangan di penyebut gitu ya. Berarti ini kan kita kalikan sekawan ya, sekawan akar 5 yaitu akar 5 dikali per akar 5. Ini jadinya akar 5 per 5 sama dengan 1/5 akar 5 gitu ya. Jadi limit limit X menuju 1 dari akar 4 plus X dikurangi akar 6 min X per X min 1 itu tujuannya bukan ke 0 per 0, tapi tujuannya itu adalah ke 1/5 akar 5 gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak, sejauh ini. Oke ya. Nah, coba lagi ya, misalkan aku punya limit X menuju 2 dari 4 min X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat plus 5. Kira-kira kalau kamu masukin X-nya sama dengan 2, bakal 0 per 0 nggak? Soalnya kalau nggak 0 per 0, boleh kita langsung aja jawabannya itu ya. Apakah 0 per 0? Iya, 0 per 0. 0 per 0 ya. Oke, karena pas kita masukin X sama dengan 2-nya 0 per 0, maka tujuan fungsinya sebenarnya bukan ke situ ya. Itu jadi bentuk tak tentu. Maka kita akan ubah bentuk ini menjadi apa namanya? Kita kalikan sekawan ya. Kalau mau kita kalikan sekawan jadi gimana? 3 ditambah 3 akar ditambah akar 5. akar X Sorry. kuadrat Akar plus X 5. kuadrat ditambah 5
3 ditambah akar X kuadrat plus 5 ya. Berarti yang atas juga harus sama ya. 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi sama dengan berapa? Limit X menuju 2 dari berapa kalau kita itu gunakan yang atas nggak bisa kita gunakan prinsip aljabar tadi ya. Jadi yang bisa kita gunakan prinsip aljabar itu yang bagian bawah ya. Kalau yang bagian atas perlu nggak dikali pelangi? Gimana? Perlu. Sebenarnya kalau misalkan kita kan tujuannya mau coret-coret dulu ya. Jadi kalau misalkan kita mau coret-coret, enaknya dalam bentuk faktornya itu gitu ya. Jadi dalam bentuk 4 dikurangi X kuadrat dikali 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Jadi kita jangan dulu kali pelangi, Dewi ya. Karena nanti biar kita bisa coret sama yang bagian penyebutnya gitu ya. Oke? Gitu ya. Jadi ini kita gunakan prinsip aljabar tadi. A minus B dikali A plus B. Jadi gimana? A minus B dikali A plus B itu sama aja kayak apa, Dewi? A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. A-nya yang mana? A-nya 3 kan ya? Berarti 3 dikuadratkan jadi berapa? 9. 9 ya. Dikurangi B kuadrat. B kuadratnya kalau dikuadratin jadi berapa? X kuadrat plus 5. X kuadrat plus 5 ya. X kuadrat. Ingat ya harus kita dalam kurungin ya. Karena ini satu kesatuan. X kuadrat plus 5 ya. Nah ini kalau kita ini pindahin. Ya. Nah ini kalau kita masukin yang ini ya. Negatifnya ke dalam kurung sini. Jadi gimana? Yes. Oke. Nah, minusnya kalau masuk ke X kuadrat, masuk ke plus 5, itu jadinya min X kuadrat min 5 ya. Berarti 9 dikurangi X kuadrat minus 5 gitu ya. Ini ada yang bisa kita hitung ya. Yang bagian penyebut ya. Ini sama dengan 4 minus X kuadrat dikali 3 ditambah akar X plus 5 per Maaf Kak, yang itu akar X kuadrat plus 5 harusnya. yang oh ya, sorry, X kuadrat. Ya, betul ya, X kuadrat plus 5 ya. Oke. Ya, betul ya, sebelumnya ada X kuadrat ya. Oke. Nah, berarti ini 9 dikurangi 5 ya. 9 dikurangi 5 ini jadinya 4 ya. 4 dikurangi X kuadrat gitu ya. Nah, setelah kita lihat di sini ada yang bisa dicoret ya berarti ya. Kita bisa coret bagian 4 min X kuadratnya ya. Berarti tinggal sisa. Oh ya, sorry, ini harus ada kata limitnya ya. Kita masih ada limit X menuju 2. Menuju 2 ya. Nah, berarti kalau kita tulis, kita lanjutin ya ke sini. Berarti limit X menuju 2 dari, kan sisanya tinggal itu doang ya. Yang bagian pembilangnya doang ya. Yaitu 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 ya. Plus 5. Ini sama dengan, kita masukin X-nya sama dengan 2 ya. Ke dalam sini. Jadinya 3 ditambah akar X kuadrat, berarti 2 kuadrat, berarti 4 ditambah 5 ya. Berarti 3 ditambah akar 4 plus 5. Akar 4 plus 5 berarti akar 9. Akar 9 yaitu 3. Berarti limit X menuju 2 dari
4 min X kuadrat per 3 min akar X plus 5 adalah 6 gitu ya. Jadi jawabannya 6. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan, Dewi? Kalau cara limit akar itu pasti penyelesaiannya harus perkalian sekawan, Kak. Betul, harus perkalian sekawan ya. Kalau ketemu bentuk yang akar. Cuman nggak menutup kemungkinan dia juga bisa kita gunakan cara pemfaktoran. Kalau misalkan akarnya itu apa bisa kita ganti sebagai pangkat gitu. Oke, aman, Kak. Oke ya, itu. Oke. Di sekolah limitnya udah sampai mana berarti? Udah sampai trigonom, Kak. Oh, trigonometri. Oke ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya kita bahas yang trigonometri ya. Nah, kalau yang tentang apa? Hmm, yang pakai skema corner udah pernah? Yang pembagian corner atau mungkin belum? Horner tuh yang apa, Kak? Yang B min kiper 2 akar A itu kah? Oh, dia itu apa? Kayak jadi nanti kan mungkin yang ini kan pangkatnya kuadrat ya? Pangkatnya kuadrat ya. Jadi kalau misalkan di metode Horner itu berguna ketika pangkatnya itu polinomial atau sukunya banyak ya. Artinya kalau misalkan ketemu soal limit X menuju 2 misalkan ini aku contoh aja. X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 ditambah X 7X ya. Terus ditambah 20 misalkan per X pangkat 5 ditambah wah pokoknya panjang yang polinomial gitu. Nah, kalau polinomial gini itu ada yang disebut dengan metode Horner gitu. Sudah pernah? Belum, Di Kak. Oke, mungkin eh kita ke situ dulu ya. Menggunakan metode Horner ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan metode Horner? Jadi kalau misalkan apa eh metode Horner ini sebenarnya kayak dia tuh nama orang ya. Jadi yang penemunya adalah si Horner. Nah, si jadi caranya itu ketika kita punya ini ya, misalkan ntar aku bikin dulu. Misalkan aku punya limit limit X menuju 2 X menuju 2 misalkan dari X pangkat 3 min X pangkat 2 min 8X plus 20 kan per 5X pangkat 3 min 1 X kuadrat plus 24X. Kira-kira yang bagian pembilangnya kalau kamu masukin 2 itu bakal 0 nggak? Yang bagian pembilangnya dulu. Nol, Kak. 0 ya? Oke. Kalau yang penyebutnya?
Enggak. Apa? Nggak 0 berarti? Ini kuadrat ya. 21x kuadrat plus 24x minus 4. Oh iya, 0. 0 ya? Oke. Nah, jadi yang apa? Dimaksud Horner itu atau gini dulu deh. Jadi kalau misalkan ini kan ada dua ya, ada dua fungsi atau dua polinomial ya. Ini polinomial pertama dan polinomial yang kedua ya. Jadi ini kita pisah. Jadi kita memfaktorkan dulu yang bagian atas dan kita memfaktorkan dulu yang bagian yang bawah ya. Nah, polinomial pertama dan polinomial kedua. Polinomial 2 ya. Atau polinomial pembilang dan polinomial yang penyebut ya. Penyebut. Ya. Nah, jadi kita metode Horner dulu yang pembilangnya dulu ya. Kita Horner pembilang dulu. Metode Horner pembilang. Metode Horner pembilang. Nah, jadi kalau misalkan metode ini, kamu kayak bikin huruf L, tapi yang sisi horizontalnya itu panjang, gitu ya. Jadi huruf L, tapi horizontalnya panjang, gitu. Nah, kamu tulis mulai dari pangkat yang terbesarnya berapa di situ? Pangkat terbesar polinomialnya, yang pembilang. Pangkat 3. Pangkat 3. Berarti nanti di sini berjejer terus X pangkat 3, lalu X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0 gitu ya. Nah, sekarang masukin koefisien dari X pangkat 3-nya di bawah sini ya. Di bawah sini. Berarti koefisien dari X pangkat 3-nya kan di situ 3 ya. Berarti kita tulis 3 di bawahnya. Koefisien X pangkat 2-nya yaitu minus 7. Kita tulis minus 7 di bawahnya. Terus koefisien dari X pangkat 1-nya minus 8. Dan koefisien X pangkat 0-nya adalah 20 gitu ya. Ini X pangkat 0-nya 20. Bentar ya, ini pensilnya. 20 ya, gitu. Nah, sekarang kita bagi kita tulis kan kita nanti kayak ini kan X-nya menuju 2 ya. Jadi nanti akan ketemu eh X minus 2-nya ya, yang ini. Jadi nanti bakalan ketemu X plus 2 atau X minus 2-nya jadi di sini nanti ada X minus 2, terus di bawahnya ada X minus 2 gitu ya. Nanti bakalan kita coret X minus 2-nya itu. Jadi kita akan ngeluarin membagi dengan X minus 2 ya. Membagi dengan X minus 2. Kalau X minus 2-nya itu kan di persamaan kuadrat ya. Kalau misalkan faktornya adalah X minus 2, maka nanti X-nya sama dengan 2 ya. X-nya sama dengan 2. Jadi kita bagi X-nya itu sebagai 2 ya. Jadi ini kita bagi 2 gitu. Tulis 2-nya itu di sebelah kiri bawah yang udah kita bikin garisnya ya. Tulis 2-nya di sini. Nah, terus untuk metode Horner ini caranya kalau kita udah letakin X pangkat 3 berurutan sampai X0, terus kita tahu pembaginya berapa. Kita tinggal metode Horner yaitu ini si 3-nya langsung turun ke bawah, jadi ini 3 ya. Jadi pertama kayak gitu, si 3-nya langsung turun, lalu 2-nya ini kita kalikan dengan 3 ya. Kalau dikali 3 hasilnya berapa jadinya? 2 dikalikan dengan 6, 3, Kak. 6. 6-nya ditaruh mana? Bukan ditaruh di sampingnya, tapi taruh di sebelah sini, di atasnya ya. Jadi taruh 6-nya, hasilnya itu di atasnya, yaitu 6.
Nah, ini kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan, selalu jumlahkan ya. Di metode Horner itu si atas dan bawahnya kita jumlahkan. -7 kalau dijumlahkan dengan 6 jadi berapa? -1. -1 ya. Nah, setelah itu si 2-nya itu kita kalikan lagi dengan -1. Dikalikan -1 jadi berapa? -2. -2. Kita masukin -2-nya di atasnya ya. -2. Lalu kita jumlahkan. -8 dengan -2 jadi berapa? -10. -10 ya. Nah, terus lanjut lagi yang 2 dikali -10 ini jadi berapa? -20. -20. Tulis -20 di atasnya ya. 20 -20 jadi berapa? 0. 0 ya. Jadi kita tahu nih. Oh ya, jadi ini lalu apa yang dimaksud dengan angka-angka yang di sini? Angka-angka di sini adalah angka-angka kan tadi tuh berjajar ya X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Karena kita udah mengeluarkan X minus 2 keluar, jadi kan pangkatnya itu berkurang 1 ya. Jadi di sini tuh 3 ini sebagai X pangkat 2-nya ya. Yang -1 ini sebagai koefisien dari X pangkat 1-nya, -10 ini adalah koefisien dari X pangkat 0-nya gitu ya. Nah, ini udah yang bagian sini udah nggak perlu kita nggak perlu dianggap lagi ya karena ini udah 0 gitu. Nah, berarti tadi kan kita ngeluarin X minus 2 ya. X minus 2. Ya udah tinggal dikali aja sama yang tadi hasil pembagian Hornernya. Koefisien X pangkat 2-nya berapa? 3. 3. Berarti 3X kuadrat ya. Karena ini -1, berarti kita dikurang X kuadrat ya. Sorry. Dikurangi X ya jadinya ya. Dikurangi X. Lalu ini kan X pangkat 0 itu sama aja kayak 1 ya. Jadi kalau dipangkatin 0 sama dengan 1, jadi 1 dikali koefisiennya itu -10 berarti ya -10 aja ya. Jadi sama aja kayak konstanta dikurangi 10 gitu. Jadi ini nanti kalau misalkan kamu kali pelangi ini ya, kali pelangi X ke 3X kuadrat, X ke X minus X, terus X dikali -10, itu terus -2 dikali 3X kuadrat, -2 dikali X, min X, -2 dikali -10, itu nanti akan menghasilkan yang di awal tadi, yaitu X 3X pangkat 3, -7X pangkat 2, -8X plus 10 gitu. Plus 20 gitu ya. 3X pangkat 3 dikurang 7X kuadrat, -8X plus 20. Plus 20 gitu ya. Nanti boleh kamu coba sendiri ya. Kamu kalikan pelangi, nanti akan muncul hasilnya adalah yang di awal tadi, yaitu 3X pangkat 3, -7X kuadrat, -8X plus 20 gitu ya. Nah, itu baru yang pembilang ya. Gimana dengan yang penyebut? Sama juga ya. Metode Horner yang penyebut, metode Horner untuk penyebut ya. Metode Horner untuk penyebut. Untuk metode Horner itu selalu ingat aja mulai dari kita gambar L tapi si horizontalnya itu panjang gitu. Oke? Paham ya Dewi ya? Paham nggak? Oke ya. Nah, lalu ini sorry ketutupan. Nah, itu si penyebutnya itu kita mulai dari X pangkat 3 yang paling besar, lalu X pangkat 2, lalu X pangkat 1, dan X pangkat 0 gitu ya. Dari X pangkat 3, kalau berjajar jadi gimana? Ke X pangkat 0, koefisiennya? 5, min 21, 21, 24, -4. 24, dan -4 ya. Oke. Dan kita Kak, bagi juga. kayaknya aku udah pernah ini Horner, tapi nggak nyampe ke limit gitu loh. Oh,
Nggak masuk materi berarti limitnya sendiri. oh, Cuma oke. polinom aja gitu. Oh, iya sebenarnya kalau misalkan apa, eee, ini digunakan ketika kalau misalkan ini kan nanti masuknya 0/0 ya. Jadi ini bakalan tak tentu ya bentuknya. Terus kita gunakan metode horror ini untuk kita mencari, eee, apa, faktor yang sama gitu. Jadi ini langsung dilewat aja? Iya boleh lanjut aja Kak. Oke ya, entar, ini oke. Oke ya, limit trigonometri ya. Limit trigonometri mau dibahas sekarang? Atau mau yang gimana? Bahas sedikitnya aja Kak. Oke ya, Sekilas aja. oke. Nah, jadi kalau misalkan limit fungsi trigonometri, itu kalau misalkan, jadi kalau misalkan nanti ada limit X menuju 0 dari sin AX per BX, itu nanti sama dengan A per B, gitu ya. Jadi kalau misalkan, jadi ini berlaku untuk sinus dan tangen, mau digabung atau dicampur gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sin AX per BX, itu jadinya langsung A per B. Begitu juga sebaliknya kalau ditukar AX per sin BX, maka nanti jadinya juga sama A per B. Lalu gimana dengan tangen? Tangen AX per BX itu sama dengan A per B juga, ya. Terus kalau maupun dibalik, jadinya AX per tangen BX itu juga sama A per B yang ini ya. AX per tangen BX sama dengan A per B. Lalu limit X menuju 0 dari dicampur antara tangen dan sinus tan AX per sin BX, maka nanti jadinya adalah A per B gitu ya. Terus limit X menuju 0 dari sin AX per tan BX itu sama dengan A per B juga ya. Jadi pokoknya gabungan sin AX per BX maupun sebaliknya, tangan AX per BX maupun sebaliknya, ataupun tangan AX per sin BX maupun sebaliknya itu selalu sama dengan A per B gitu ya. Oke? Oke aman Kak. Iya ya. Bentar ya, aku mau minum dulu bentar ya. Oke. Halo? Halo. Oke ya. Nah, misalkan ya, nah ini ya, nanti akan apa, akan sering muncul ini ya, identitas trigonometri ini ya, eee, misalkan 1 min, eee misalkan yang sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1 ya, gitu. Terus yang pokoknya yang identitas-identitas trigonometri itu bisa kita gunakan nanti ya di, soal limit fungsi trigonometri ya. Misalkan aku punya, eee, limit limit X menuju, eee, misalkan, mmm
45 derajat lah ya, 45 derajat dari cos 2x per cos X minus sin X. Kira-kira kalau misalkan kamu masukin 45 derajat, akan menjadi gimana? 0/0 atau bentuk tentu atau tak tentu? 0/0. 0/0 ya, karena cos 2x berarti cos 90 derajat itu 0, dan di bawahnya cos X min sin X berarti cos 45 derajat dikurangi sin 45 derajat. Cos 45 derajat itu setengah akar 2, sin X sin 45 derajat juga setengah akar 2. Jadi kalau misalkan ada setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 itu nanti jadi habis ya, gitu. Nah, gimana? Jadi ini bukan, kita menggunakan prinsip yang identitas trigonometri ya. Nah, identitas trigonometri kalau misalkan ada cos 2x ya. Ini di sini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada cos 2x atau umumnya itu lebih sering cos 2a ya. Cos 2a itu nanti jadinya adalah cos kuadrat a dikurangi sin kuadrat a. Gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan cos 2x menjadi cos kuadrat, sorry, uh, ini A-nya A yang besar ya. Nah, jadi kalau misalkan ada cos 2x itu kan bisa ditulis sebagai limit x menuju 45 derajat dari cos cos sorry. Kita ubah cos 2x menjadi tadi ya, eh, apa, cos kuadrat. Tadi kan cos 2a itu kan cos kuadrat a dikurangi sin kuadrat a ya. Berarti kita bisa tulis cos kuadrat a, di sini x ya, berarti cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x per cos x minus sin x. Oh iya, kalau misalkan ada sin kuadrat x itu artinya adalah sin x yang dikuadratkan gitu ya. Sama kayak misalkan kamu mungkin sering lihat log kuadrat x. Ini bukan artinya kan ada ya rumus yang logaritma itu kalau misalkan log x kuadrat itu kuadratnya pangkat itu bisa pindah ke depan. Jadinya sama dengan 2 log x gitu ya. Cuman kalau misalkan ada log x, log kuadrat x, itu bukan berarti si pangkatnya bisa pindah ke depan, bukan ya. Log x itu artinya adalah log x yang dikuadratkan ya. Log x yang dikuadratkan. Begitu juga sama kalau ada sin kuadrat x ya. Jadi sin kuadrat x itu artinya adalah sin x yang dikuadratkan gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ketemu cos kuadrat x bisa kita ubah sebagai cos x yang dikuadratkan, sin kuadrat x bisa kita tulis sebagai sin x yang dikuadratkan gitu ya. Ini 45 derajat dari cos x yang dikuadratkan dikurangi sin x yang dikuadratkan, sin x yang dikuadratkan per cos x min sin x ya. Min sin x itu. Nah, berarti eh kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk yang pembilangnya, Dewi? Difaktorin. Difaktorin, betul ya. Menggunakan prinsip aljabar A kuadrat min B kuadrat ya. A-nya itu sebagai cos X, B-nya itu sebagai sin X ya. Berarti kalau punya A kuadrat min B kuadrat, X menuju 45 derajat,
Ini berarti nanti jadinya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B ya. A-nya itu sebagai cos X, B-nya itu sebagai sin X. Berarti kalau ada A plus B kali A min B, berarti cos X ditambah sin X dikali cos X dikurangi sin X ya. Dikurang sin X. Maka ini jadinya adalah bisa ada yang bisa dicoret ya, jadinya sama yang bawah ya. Nah, ini mati pensilnya ya, bentar ya. Nah, cos X min sin X ya. Min sin X. Berarti ini ada yang bisa dicoret ya, atas bawah ya. Yaitu cos X min sin X, kita coret dengan cos X min sin X yang di atas. Gitu ya. Ini cos X min sin X, kita coret dengan cos X min sin X. Gitu ya. Inilah yang menyebabkan 0/0 ya. Karena cos X dikurangi sin X adalah setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 hasilnya habis gitu ya. Maka kalau kita tuliskan limit X menuju 45 derajat dari cos X plus sin X, itu berarti nanti kalau kita masukin cos 45 derajat, 45 derajat ditambah sin 45 derajat gitu ya. Berarti cos 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, anggap aja setengah X ditambah setengah X. Berarti X ya. Artinya setengah X tambah setengah X berarti 1X. Berarti X-nya kan akar 2 ya. Berarti kita bisa tulis sama dengan akar 2 gitu ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau limit trigonometri itu bentuk X mendekatinya itu pasti derajat atau bisa angka? Pasti derajat. Kalaupun nggak derajat, biasanya pakai radian. Misalkan yang ini ya, limit X menuju 45 derajat, kadang di soal tuh bisa aja diubah menjadi pi per 4, misalkan gitu ya. Oke, karena pi itu nilainya sendiri adalah 180 derajat Dewi ya. Ini 180 derajat. Jadi kalau misalkan ada eh, bentuknya radian, itu sama aja bisa kita ubah dalam bentuk derajat. Yaitu pi radian, pi itu dalam radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan ada pi per 4, itu berarti nanti jadinya adalah 45 derajat ya. 45 derajat. Kalau ada pi per 2, berarti nanti jadinya 90 derajat gitu. Oke? Jadi kadang di soal itu bisa dalam bentuk derajat, kalau nggak dalam bentuk derajat, itu dalam bentuk radian. Gitu, Dewi. Oke? Oke, aman, Kak. Oke ya. Jadi kayak gitu ya sekilas tentang limit trigonometri. Limit trigonometrinya segitu dulu kali ya, berarti ya. Ini untuk nanti catatannya nanti aku kirim ya, gitu. Oke, Kak. Oke. Nah, gitu ya. Jadi hari ini kita bahas yang bagaimana tentang metode Horner, terus di dalam polinomial ya, terus apa namanya limit ketika bentuknya dalam bentuk akar. Jadi kalau misalkan bentuknya akar langsung tinggal di cari aja ya sekawannya ya, Dewi ya, gitu. Dikali sekawan untuk kita mencari pembilang dan penyebutnya yang bisa dicoret gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, aman, Kak. Oke ya. Oke, Dewi ya. Makasih banyak ya, Dewi ya. Oke. Ya, makasih, Kak. Oke, dadah Dewi.